Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu lagi di segmen Nukilan dari podcast Kepo Buku di mana kami membacakan cuplikan-cuplikan buku. Dan kali ini ada sebuah buku sejarah, tapi bukan sejarah yang biasa ya. Ini oleh @sejarah_ri, judulnya Indonesia Punya Cerita. Menarik. Gue suka buku sejarah seperti ini karena dia mengambil sejarah-sejarah dari hal-hal di sekitar kita, sejarah-sejarah yang mungkin belum tentu disoroti oleh para sejarawan-sejarawan besar gitu ya, tidak terkait dengan pemimpin-pemimpin besar atau kisah-kisah para pahlawan, tidak. Karena di sini misalnya ya, pemilik mobil pertama itu dibahas, kemudian kisah Oi Tambah Siak Playboy Batavia, atau misalnya Panjat Pinang, itu warisan siapa? Atau misalnya sejarah jalan tol di Indonesia, atau sepak bola Indonesia di pentas dunia, atau tentang sejarah tahu Sumedang. Udah bisa ditebak dong, gue mau bacain cuplikan yang mana? Tahu Sumedang. Jadi gue pilihkan aja satu bagian, dan ini gue suka banget karena ini sejarah-sejarah yang bacanya tuh enjoy banget. Kita langsung sambil manggut-manggut. Oh iya ya, begitu ya maksudnya ya. Nah, gue mau bacain tentang sejarah tahu Sumedang. Ini dari halaman 62 dan 63 ya. Kita bacain cepat aja, judulnya Tahu Sumedang, Warisan 4 Generasi. Oke. Dalam buku tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia tahun 2008 karya Sam Setia Utama, diceritakan bahwa tahu Sumedang berasal dari tahu bungkeng buatan seorang imigran Tionghoa bernama Ong Kino. Kejadiannya pada tahun 1917. Awalnya menurut buku tersebut, Ong Kino membuat tahu sekadar untuk menyenangkan istrinya tercinta. So sweet. Belakangan, tahu itu juga disukai teman-temannya. Ong Kino pun memutuskan menjajakan tahu itu di Sumedang. Suatu ketika, kemasyhuran makanan ini sampai ke telinga Pangeran Surya Atmaja. Dalam perjalanan ke situ raja, pangeran itu mampir ke Tegal Kalong, tempat Ong Kino memproduksi tahu. Seusai mencicipi tahu tersebut, sang pangeran memuji kelezatannya. Bahkan menurutnya, tahu itu akan laku dan disukai banyak orang. Seperti mantra, kata-kata sang pangeran benar-benar menjadi kenyataan. Tahu yang diolah keluarga Ong Kino laku keras dan menjadi ikon Sumedang hingga sekarang. Akan tetapi tahu ini baru menggunakan merek bungkeng pada tahun 1960-an. Ketika itu Ong Kino kembali ke Tiongkok dan usaha pembuatan tahu diteruskan oleh anaknya Bun Keng. Dari tangan Bun Keng, usaha ini kemudian beralih kepada salah seorang dari 5 anaknya, yaitu Ukim. Sejak 1995 hingga sekarang, usaha tersebut dipegang Suryadi, salah seorang dari 7 anak Ukim. Itu salah satu cuplikan dari Indonesia Punya Cerita oleh akun @sejarah_ri. Apakah kalian penggemar sejarah? Harus baca ini. Dan sekian Nukilan, terima kasih banyak teman-teman. Ketemu lagi di Nukilan buku yang lain. Rani Hafid, Assalamualaikum.